Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ahli nujum. Mendengar kata ini, Long Hao Shen merasa terguncang tak tertandingi dari lubuk hatinya. Panggilan ini tidak muncul di seluruh benua selama 10.000 tahun terakhir. Mendengar kata ini langsung teringat kisah yang mengharukan yang diceritakan ayahnya kepadanya sebelumnya. 13.000 tahun yang lalu, selama era kejayaan antik, terjadi 7.000 periode paling cepat perkembangan sejarah umat manusia. 7.000 tahun itulah yang memantapkan posisi mereka sebagai penguasa Sheng Modalu. Pada saat ini, manusia memiliki 3 negara, yang semuanya sangat kuat, dan bahkan melampaui aliansi kuil saat ini, yang memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mengapa 7.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis turun dan menyebabkan manusia tidak dapat melawan mereka, memusnahkan mereka sepenuhnya, dan menyebabkan awal dari apa yang disebut era kegelapan. Long Xingyu memberitahu Long Hao Shen bahwa itu karena bencana telah menimpa selama era kejayaan, dan bahwa penyebab utama bencana ini adalah para ahli nujum. Bencana ini menyebabkan hilangnya kekuatan yang sangat besar di pihak 3 kerajaan besar, bahkan menyebabkan garis keturunan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan hilang, yang menyebabkan kekurangan kekuatan di pihak manusia. Setelah kemunduran mereka dan pembentukan aliansi kuil, situasinya berangsur-angsur stabil. Bencana itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu, dan menggambarkan ahli nujum sebagai panggilan yang berurusan dengan kematian. Mereka bukan penyihir elemen kegelapan, tetapi penyihir dengan kemampuan kuat yang memungkinkan mereka untuk membentuk hubungan dengan roh yang telah meninggal. Dan pada saat itu, di luar 3 kerajaan besar, dunia manusia memiliki kekuatan keempat bernama Gereja Brilian, seperti yang disebutkan sebelumnya. 3 kerajaan memerintah manusia, sedangkan Gereja Brilian memerintah pembangkit tenaga listrik. Bisa dikatakan, sebagian besar pembangkit tenaga manusia mematuhi Gereja Brilian, dan bahkan sebutan era kejayaan merujuk padanya. Seperti yang bisa dibayangkan, ini adalah seberapa kuat Gereja Brilian itu. Sebuah perang pecah antara ahli nujum dan Gereja Brilian, yang merupakan sesuatu yang sangat sedikit orang ketahui saat ini. Tetapi bahkan 10.000 tahun kemudian, perang ini tetap tercatat dalam catatan umat manusia sebagai perang yang sangat pahit. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan para ahli nujum pada saat itu tidak kalah dengan 72 dewa iblis saat ini. Hanya saja umat manusia saat ini jauh dari kekuatan yang dimilikinya pada puncaknya. Ketika umat manusia akhirnya memperoleh kemenangan, memusnahkan sepenuhnya sisi ahli nujum, hingga 10.000 tahun kemudian, tidak ada yang pernah mendengar tentang ahli nujum muncul di benua itu lagi. Namun, umat manusia juga membayar biaya bencana. Paus tertinggi dari gereja cemerlang pada waktu itu akhirnya meninggal, dan hal yang sama berlaku untuk banyak garis keturunan kuat yang punah. Lebih dari 90% dari pembangkit tenaga gereja Brilian telah terbunuh selama perang suci ini. Dalam pertempuran terakhir, Paus tertinggi dari gereja Brilian melawan kepala ahli nujum pada waktu itu, dan pertempuran itu secara tipis menyebabkan kehancuran dunia manusia. Tidak ada yang tahu tentang hasil akhirnya, kecuali dari fakta bahwa setelah pertempuran itu, baik Yang Mulia Paus dan kepala ahli nujum tidak pernah terlihat lagi. Para ahli nujum yang tersisa, yang menjadi sekelompok naga tanpa kepala, akhirnya kalah dalam perang suci ini. Namun, bencana yang mereka bawa telah menyebabkan penurunan populasi manusia hingga setengahnya, dan kematian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan sejumlah warisan era kejayaan menghilang. Tepat setelah ini tibalah periode akhir dari era kejayaan, dan datangnya era kegelapan seperti yang kita kenal. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bencana yang dibawa oleh para ahli nujum ke daratan, pada saat 72 dewa iblis turun, mereka tidak perlu menempatkan diri mereka di Sheng Modalu sedemikian rupa. Jika kekuatan gereja Brilian masih seperti sebelumnya, bagaimana mereka bisa membiarkan iblis tumbuh begitu kuat? Sayangnya, jika tidak dapat mengubah hal-hal yang telah terjadi, dan kemuliaan manusia jatuh karena para ahli nujum serta 72 dewa iblis. Namun, peradaban manusia masih cukup kuat untuk melawan, setidaknya sampai sekarang, tidak akan mudah bagi 72 dewa iblis untuk melenyapkan aliansi kuil.
Setelah kejatuhan mereka, umat manusia secara bertahap berdiri, dan sekarang dengan munculnya Sion of Light Long Hao Shen dan Saint Putri Samsara Keyer, waktu umat manusia akhirnya telah tiba. Long Hao Shen secara bertahap kembali ke akal sehatnya, tapi mata emasnya masih dipenuhi dengan alarm. Menara ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh para ahli nujum. Seberapa mengejutkan informasi ini? Faktanya, pada saat Gereja Brilliant memperoleh kemenangan Perang Suci, pembangkit tenaga listrik yang tersisa membersihkan daratan dari semua jejak warisan ahli nujum, selama ratusan dan ratusan tahun. Semua warisan dari ahli nujum, sumber daya dan catatan, telah dihancurkan secara menyeluruh. Dan pada saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan para ahli nujum ini di masa lalu. Sihir Saint Undead dan Malapetaka Tidur, Elux. Ini adalah nama yang menakutkan dan mendominasi. Long Hao Shen hampir bisa memastikan bahwa Tuan dari Istirahat Abadi ini telah memainkan peran yang menentukan pada masa itu. Bahkan jika dia bukan kepala ahli nujum yang dengannya Tuan dari Gereja Brilliant menghancurkan dirinya sendiri, dia masih setidaknya salah satu dari jenderal. Siapa yang mengira bahwa beberapa warisan dari ahli nujum yang tangguh masih ada pada masa itu? Jika pesan ini bisa dibawa kembali ke Temple Alliance, ini mungkin akan menimbulkan gelombang besar. Tetap tenang, saya harus tetap tenang. Long Hao Shen memperingatkan dirinya sendiri tanpa henti untuk menenangkan diri dari keadaan kegembiraannya. Ingatannya luar biasa, khususnya, keadaan gugup seperti itu membangkitkan semangatnya, dan cukup untuk menggandakan kapasitas mentalnya. Dia telah mengingat pesan sebelumnya, dan dengan hati-hati merenungkannya. Dari pesan kecil yang ditinggalkan di sini, dia sudah belajar banyak. Pertama, menara ini seharusnya ditinggalkan dari zaman kejayaan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan kristalisasi dari pengetahuan para ahli nujum saat itu. Setelah ahli nujum kehilangan Perang Suci, menara peristirahatan abadi ini telah terkubur di bawah tanah, dan belum pernah ditemukan sampai sekarang, sampai perubahan tektonik terjadi dari gempa, melahirkan celah yang begitu besar, yang menyebabkan Long Hao Shen menemukan ini. Tempat. Bahkan setelah 10.000 tahun, tidak hanya menara ini yang tidak memiliki tanda-tanda kehancuran, tetapi hantu-hantu di luar tampaknya sengaja disimpan di sini oleh Tuan menara ini, melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Sebagai Sion of Light, Long Hao Shen secara alami tidak memenuhi syarat untuk menggantikan warisan ahli nujum ini, tetapi pada saat suara ini naik, gerbang di belakangnya telah ditutup. Mempertimbangkan pengetahuan dan kekuatan master menara ini, mendobrak pintu jelas tidak akan mudah. Kemudian, jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hal pertama yang Long Hao Shen harus lakukan adalah menyelesaikan percobaan lantai pertama, mendapatkan kepercayaan dari Slumbering Calamity Elux ini. Lebih jauh lagi, mudah untuk mengetahui melalui pesan yang ditinggalkan oleh Slumbering Calamity Elux, bahwa ahli nujum yang kuat ini percaya bahwa hanya ahli nujum lain dari langkah ke-6 yang bisa sampai di sana, dan bisa dikatakan bahwa uji coba lantai pertama ini menara sehingga harus dirancang untuk ahli nujum dari langkah ke-6 untuk dapat melewatinya. Setelah melewati gunung ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit. Tanpa ragu, uji coba lantai pertama ini tidak mungkin mudah. Baginya, tidak diketahui apakah dia akan bisa kembali hidup-hidup darinya. Sekarang, dia hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk membidik kemungkinan melarikan diri dari sana. Tepat di tengah perenungannya tentang bagaimana dia harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini, suara Slumbering Calamity Elux berdering sekali lagi, dan kali ini, menyebabkan Long Hao Shen jatuh dalam keputusasaan total. Kalau begitu, izinkan saya memeriksa afinitas unsur Anda, untuk melihat ahli nujum seperti apa Anda. Tes atribut unsur. Aku sudah selesai untuk. Otak Long Hao Shen segera menjadi kosong. Berdasarkan pemikirannya, seni nujum seharusnya merupakan perpanjangan dari jalur elemen kegelapan. Jika tidak peduli atribut apa itu, ini pasti bukan atribut cahaya suci. Jika atributnya sendiri terungkap, mengingat betapa kuatnya bencana tidur ini, bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Hao Yue, hancurkan gerbangnya. Long Hao Shen segera menurunkan perintah ke Hao Yue dalam pikirannya,
Meskipun rencana ini benar-benar tidak pasti, dia benar-benar takut dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Namun, saat Long Hao Shen mengirimkan perintah ini, tubuh Hao Yue tiba-tiba bergetar hebat saat dia melemparkan Long Hao Shen yang tidak siap ke udara, sebelum dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur, menjaga jarak antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri. Hao Yue meninggalkanku. Itu tidak mungkin. Long Hao Shen terkejut dengan keadaan ngeri, dan pada saat itu, cahaya abu-abu tiba-tiba turun, menyelimuti tubuhnya dan bersiap untuk melakukan verifikasi. Pancaran abu-abu dipenuhi dengan aura menakutkan yang tidak mungkin untuk ditolak, dan Long Hao Shen hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, karena aura kematian yang tak terlukiskan langsung membuatnya merasa seolah-olah darahnya membeku. Karena semua atribut cahaya energi spiritual cairnya ditekan dan didorong kembali ke bagian dalam kompor sein spiritualnya, dia merasa tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Hao Shen menyerah semua harapan. Setidaknya bahkan pada saat dia menghadapi 3 dewa iblis, dia masih memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung, tetapi sekarang, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Apakah saya benar-benar harus mati di tempat seperti itu? Untuk menjadi bagian dari kelompok hantu ini. Dipengaruhi oleh iluminasi pancaran abu-abu, Long Hao Shen perlahan jatuh kembali, dalam keadaan gemetar. Tapi kejutan yang ekstrim adalah bahwa serangan yang dia harapkan tidak datang sama sekali, dan cahaya putih itu, serta pertanda yang dimiliki Long Hao Shen, menghilang begitu saja. Apakah itu nyata? Apakah Anda benar-benar orang yang menerima pesan saya? Jika itu nyata, saya terlalu diberkati. Tampaknya surga lama belum sepenuhnya meninggalkanku. Murid yang terkasih, saya pikir saya sudah dapat memanggil Anda seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum kamu menjadi penerusku. Faktanya, kamu adalah murid paling ideal yang bisa aku impikan, seorang ahli nujum suci yang berbagi atribut cahaya suci yang sama denganku. Hahaha, penerus yang sempurna. Surga? Itu benar-benar cahaya suci surgawi, hahaha. Apa? Long Hao Shen berteriak kaget, kepalanya benar-benar kosong pada saat itu juga. Ahli nujum suci. Mungkinkah sihir undead suci yang disebut Slumbering Calamity Elux ini bukan sekadar necromancy, tetapi kata Sein ini sebenarnya mengacu pada elemen suci, berdiri sebagai sebutan untuk cahaya suci. Jadi ternyata, ahli nujum sebenarnya juga bisa memiliki atribut ringan. Tapi bagaimana bisa? Bukankah seharusnya ahli nujum memanfaatkan mayat dan kematian, berjalan melalui jalan kegelapan yang jahat? Dapat dikatakan bahwa kalimat terakhir Elux mengguncang Long Hao Shen dengan sangat keras. Itu memaksanya untuk mengevaluasi kembali banyak hal. Sebuah cahaya abu-abu muncul lagi, tapi kali ini, itu hanya berbentuk bola kecil, diam-diam muncul di depan Long Hao Shen, dan mengambang di udara. Itu adalah kalung, dengan permata putih di atasnya, seukuran kacang kedelai. Di atasnya, cahaya neon redup menyebar, dan aura sucinya yang lembut memancarkan kehangatan yang sangat dalam. Aura maut yang awalnya terkandung di udara, tampaknya berubah menjadi cahaya suci segera setelah muncul. Esensi suci yang kaya dan kental segera melewati kompor sein spiritual Long Hao Shen, mengisi kembali konsumsi energi spiritualnya sebelumnya. Di kalung itu ada liontin kecil, kira-kira seukuran ibu jari kecil, dan berwarna putih. Itu memiliki penampilan tengkorak kecil, dan pada posisi kedua mata melayang api emas yang diisi dengan esensi cahaya tebal dan menyebar. Muridku yang terkasih, ini adalah pesanku. Beruntung bahwa Anda bukan salah satu dari ahli nujum atribut kegelapan yang kotor ini, jika tidak, saya hanya bisa menyerah pada Anda. Kalung ini mengikuti saya selama 896 tahun, sampai saat terakhir saya memasuki tidur nyenyak. Oh, kamu harus ingat, bahwa kamu tidak bisa membiarkannya dilihat oleh orang-orang dari Gereja Radiant, karena itu terbuat dari tengkorak paus tertinggi pertama dari Gereja Radiant. Hehe, saya merasa sangat senang membayangkan wajah yang akan ditunjukkan oleh para itu jika mereka tahu bahwa saya menggali mayat terkubur paus agung pertama mereka untuk membuatnya. Nama liontin ini adalah Eternal Melody, dan itu adalah warisan saya, serta kunci dari Manor of Eternal Rest ini.
Jika di masa depan, Anda menemukan teman yang tidak diragukan lagi dapat dipercaya, Anda dapat memimpin mereka untuk dilatih di sana. Tentu saja, ini dengan alasan bahwa mereka bukanlah pengguna atribut kegelapan kotor yang paling aku benci. Jika Anda membawa keberadaan jahat ke tempat ini, Manor of Eternal Rest ini pasti akan memberi mereka istirahat abadi. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah penerus saya, dan tuan baru dari Manor of Eternal Rest. Long Hao Shen pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dari arah suara yang berbicara ini, esensi cahaya yang sangat hangat mendekat dan langsung dituangkan ke dalam tubuhnya saat liontin melodi abadi itu muncul di lehernya, dan tengkorak transparan itu muncul di depan dadanya. Segera, Long Hao Shen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hangat, seperti direndam dalam air hangat, dan seluruh tubuhnya mengambil warna emas berkilau, seolah-olah mencapai tingkat tertinggi dari cahaya suci. Esensi cahaya padat memenuhi setiap sudut tubuhnya dengan sensasi basah itu. Blue Rain, Hibiscus of Light, Saint Spiritual Stuff dan juga Light Elemental Spiritual Stuff Yating mengeluarkan erangan kebahagiaan dari dalam dadanya. Kuantitas energi spiritual internal cairnya tampak meningkat dengan kecepatan kilat, hanya melambat setelah meningkatkan setidaknya 500 unit. Dan liontin berbentuk tengkorak yang diisi dengan aura suci itu terserap dengan kuat di dada Long Hao Shen. Majulah, nak. Mulai sekarang dan seterusnya, semuanya akan tergantung pada dirimu sendiri. Bahkan tanpa lulus ujian apapun, Anda juga dapat meninggalkan tempat itu. Saya menantikan hari Anda akan dapat berdiri di depan saya. Setelah kalimat terakhir ini, suara slumbering Calamity Elux benar-benar menghilang, dan sekitarnya seperti sebelumnya dipenuhi dengan aura kematian abu-abu. Tapi setelah memakai melodi abadi, Long Hao Shen seperti matahari di tempat itu, dari tubuhnya secara permanen melepaskan pancaran cahaya keemasan, dan yang lebih fantastis lagi adalah cahaya suci ini tampak selaras sempurna dengan aura maut di tempat itu. Tidak bertentangan sedikit pun. Gerbang di belakang punggung Long Hao Shen terbuka dengan tenang, menyiratkan bahwa dia tidak perlu lulus ujian apapun, dan akan dapat meninggalkan tempat itu kapan saja. Tetapi pada saat ini, dia berdiri di sana tanpa bergerak, karena banyaknya informasi yang baru saja masuk ke kepalanya, menjadi bagian dari ingatannya. Dan informasi ini justru datang dari Eternal Melody. Informasi ini termasuk kontrol Manor of Eternal Rest, segel yang terkandung dalam pendan of Eternal Rest ini, dan bahkan pengetahuan dan metode kultivasi yang dikumpulkan oleh slumbering Calamity Elux. Ini bagian dari pesan yang benar-benar besar dan penting, dan tidak peduli seberapa enggan Long Hao Shen adalah untuk menjadi necromancer suci, informasi ini masih menjadi bagian lengkap dari ingatannya, yang tidak akan pernah bisa dia lupakan dalam hidupnya. Hao Yue merangkak di belakang punggung Long Hao Shen, dengan tenang menatapnya, saat enam matanya dipenuhi dengan kelembutan, kadang-kadang memberikan pandangan yang dalam ke aula, tampaknya mengeluarkan tampilan nostalgia, meskipun dia tampak agak bingung ketika mengingat ini. Memori. Berdiri di sana, Long Hao Shen mengambil setengah jam sebelum kembali ke akal sehatnya. Setelah sejumlah besar informasi ini disimpan di kepala Long Hao Shen, kulit Long Hao Shen saat ini jelas tidak terlihat bagus. Meskipun slumbering Calamity Elux adalah seorang ahli nujum dari atribut suci, dia masih seorang ahli nujum, salah satu penyebab utama bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Long Hao Shen bersedia menjadi penerus orang seperti itu, apalagi mempelajari sihir necromancy? Tiba-tiba berbalik, Long Hao Shen menatap Hao Yue dengan mata terbakar. Hao Yue, kamu tahu sebelumnya tempat apa ini, kan? Long Hao Shen agak marah, jika Hao Yue memberitahunya tentang tempat ini sebelumnya, dia tidak akan masuk ke sana bagaimanapun caranya. Terlepas dari kemajuan besar dan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh Manor of Eternal Rest ini, dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah memakai Eternal Melody ini, dia benar-benar tidak bisa melepasnya. Hao Yue memberikan tampilan polos, mengedipkan matanya dan mengirimkan jawaban ke Long Hao Shen. Merasakan informasi yang datang darinya, kulit Long Hao Shen berubah, dari keadaan marah sebelumnya menjadi keadaan terkejut. Teknik prediksi. Anda kemampuan bawaan. Memberi Hao Yue tatapan tercengang,
Long Haoshen tampak benar-benar tercengang. Hao Yue mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kemampuan yang disebut teknik prediksi, yang memungkinkan dia untuk memprediksi beberapa peristiwa di masa depan sampai batas tertentu. Ketika dia memasuki gua ini, sebuah ramalan akan datang kepadanya, tetapi dia hanya memiliki perasaan yang tidak jelas, hanya merasakan bahwa tempat ini hanyalah simbol dari kesempatan yang sempurna untuk Long Haoshen, tanpa bahaya, itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk memasuki. Mengungkapkan senyum pahit, Long Haoshen maju ke depan Hao Yue. Memeluk kepala besar Little Light, dia menyatakan, "Maaf, ini salahku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Hanya saja semua yang baru saja terjadi padaku terlalu mengejutkan. Aku telah dijadikan penerus ahli nujum ini dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Ini terlalu." Little Light, Little Flame, dan Little Green meringkuk di dekatnya, dengan lembut membelai tubuhnya. "Hao Yue, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Bagaimana kalau kita meninggalkan tempat ini dan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Bagaimanapun, setelah kita pergi, menara keabadian ini akan masuk ke dimensi paralel." Hao Yue perlahan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Long Haoshen bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, bahwa saya tidak harus menjadi ahli nujum tetapi masih bisa mendapatkan beberapa pengalaman yang baik di tempat itu?" Hao Yue mengangguk berulang-ulang. Long Haoshen mengerutkan alisnya, tenggelam dalam kontemplasi. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi perjuangan yang ekstrim, kejutan yang diberikan menara keabadian ini kepadanya sangat besar, dan khususnya kasus mantra necromancy yang sekarang tersegel di kepalanya. Tidak peduli seberapa enggannya dia tidak bisa menghilangkan ingatan ini. Melodi abadi di lehernya juga pada akhirnya memiliki beberapa manfaat penting. Long Haoshen tidak pernah menjadi karakter yang serakah. Sebaliknya, dia akan selalu membalas perbuatan baik orang lain 10 kali lipat. Bahkan jika dia bahkan lebih tidak mau, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memang mendapatkan manfaat penting dari bencana tidur yang disebut Elux ini. Fakta bahwa dia benar-benar tidak dapat membuang manfaat ini adalah yang paling sulit untuk dia tanggung. Beberapa saat kemudian, Long Haoshen perlahan mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu mungkin benar. Tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk memutuskan, apakah aku harus memilih untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari tempat ini atau meminta pendapat rekan-rekanku tentang ini. Bagaimanapun, kita sekarang harus mencoba uji coba tempat ini. Setidaknya itu akan menjamin keselamatan semua orang, jika mereka mengikutiku ke sini." Sebuah cahaya keemasan kabur bersinar di hati Long Haoshen, sebelum jatuh di tubuh Hao Yue, segera membuat pasangan terbaiknya bersinar dalam kilau emas, karena sisik Hao Yue tampak berubah menjadi emas. Ini adalah kegunaan dari Eternal Melody. Menurut ingatan yang ditransmisikan ke Long Haoshen, hanya menyebarkan aura liontin ini kepada seseorang yang bisa mendefinisikannya sebagai orang yang bukan musuh menara peristirahatan abadi. Membuat giliran, Long Haoshen memulihkan perisai roh kudus di tangannya, memanggil Blue Rain, Hibiscus of Light dari tubuhnya. Kemunculan Blue Rain berikutnya, Hibiscus of Light menyebabkan Long Haoshen tercengang di saat berikutnya, karena dia terkejut menemukan bahwa perubahan tak terduga telah terjadi pada senjata ofensif paling kuat yang dia miliki. Tubuh utamanya sama seperti sebelumnya, tetapi pancaran cahaya yang menyebar dari bagian atasnya telah berubah. Mencengkeram hujan biru, Hibiscus of Light segera membuat Long Haoshen merasa basah, dipenuhi dengan perasaan nyaman. Pada bilah pedang, gerimis, atau lebih tepatnya, kabut emas, tampaknya muncul. Itu samar-samar terlihat, tetapi membawa campuran aura suci dan berair. Kabut emas ini memenuhi udara sekitarnya dalam lingkup sepertiga meter, dan ketika Long Haoshen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, kabut emas ini akan langsung mengembun, mengambil bentuk sepertiga dari pancaran cahaya emas sepanjang 1 meter yang berdiri di depan. Dari pedang,